artifisial ini atau sering disebut dengan KA, ini singkatannya, KA, kecerdasan artifisial. Ibu mau tanya sekarang, pernah tidak kalian melihat orang di sekeliling kalian, ibu atau bapak kalian, membuka HP-nya menggunakan lock screen face-nya? Nah, itu salah satu contoh kecerdasan artifisial. Ya, ketika kita menggunakan teknologi yang memudahkan manusia, itu masuk ke dalam pengertian kecerdasan artifisial. Oke, pernahkah kalian membuka HP misalkan? Kalian mencari materi kalian dengan menggunakan Google Assistant? Pernah. Kalian mencari, oke Google, carikan saya gambar mobil. Pernah tidak kalian seperti itu? Nah, itu contoh penerapan kecerdasan artifisial. Nah, jadi pengertian kecerdasan artifisial itu adalah teknologi yang dikembangkan oleh manusia yang memiliki tujuan untuk meringankan pekerjaan manusia. Paham ya? Apalagi ini? Sekarang kita lanjut. Sebelum kita lanjut ke lebih dalamnya tentang kecerdasan artifisial ini, Ibu akan kasih kalian sebuah permainan. Permainannya namanya permainan mesin atau manusia. Nah, sebelum kita ke permainan, Ibu tegaskan sekali lagi. Kecerdasan artifisial ini adalah teknologi yang dikembangkan oleh manusia yang memiliki tujuan untuk meringankan pekerjaan manusia. Ada yang bisa ulang? Ada yang bisa ulang? Coba Muazzam. Untuk meringankan pekerjaan manusia. Oke, bentar, ada yang lain? Ada yang bisa selain Muazzam?
Oke, sudah dapat semuanya? Ingat aturannya bagaimana? Ingat ya, Ibu akan melontarkan satu pernyataan. Nanti kalian mengangkat salah satu kartu yang menurut kalian benar. Fokus, konsentrasi. Yang pertama, siap-siap. Mengenali wajah teman. Manusia, rata-rata manusia. Turun lagi. Pernyataan kedua, konsentrasi. Menjawab pertanyaan lucu. Manusia, rata-rata manusia semua. Ada yang jawab mesin? Tidak ada. Yang ketiga, mengangkat benda berat. Mesin. Ada yang jawab manusia? Ada. Yang keempat, menggambar tumbuhan sesuai dengan imajinasi. Manusia. Yang kelima, menerjemahkan kata dari bahasa Inggris ke Indonesia. Mesin. Turun. Sekarang karena tadi Ibu sudah lihat jawabannya, sekarang Ibu tanya lagi ke kalian. Mengenali wajah teman, itu rata-rata kalian menjawab semuanya manusia. Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya kenapa memilih manusia? Kalau tidak ada, Ibu tunggu. Kenapa? Keras sedikit. Kenapa kamu memilih kalau pernyataan mengenali wajah teman itu adalah lebih ke manusia? Karena manusia memiliki memori. Ya, ada yang lain? Apa? Karena manusia lebih peka terhadap temannya daripada mesin. Bagus. Lanjut kita ke pertanyaan kedua. Menjawab pertanyaan lucu. Tadi kan manusia semua ya. Ada yang jawab mesin tidak? Tidak. Ada yang bisa kasih penjelasannya? Yang ini dulu. Kenapa? Manusia memiliki ekspresi. Ya, karena manusia memiliki ekspresi. Ada yang lain? Apa? Dikeras dikit anak. Karena manusia bisa menjawab dengan lucu, tapi kalau mesin dia lebih cerdas menjawabnya. Bagus. Kemudian pertanyaan yang ketiga, pertanyaannya, mengangkat benda yang berat. Mesin. Pintar. Ada yang bisa kemukakan alasannya? Muaza? Karena mesin mempunyai alat yang bisa mengangkat benda yang berat. Ada yang lain lagi?
tumbuhan. Kenapa? Apa? Karena memiliki kecerdasan. Yang lain ada enggak? Karena manusia memiliki banyak memori. Bagus. Ada yang lain lagi? Nggak ada? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menerjemahkan kata dari Inggris ke Indonesia. Coba Ibu mau dengar siapa ya? Ibu belum dengar ini. Coba ini yang di tengah. Wah, itu ganteng. Siapa, kenapa rasanya memilih mesin? Karena mesin bisa menerjemahkan kata. Terus yang di depannya lagi. Oke, bagus. Karena manusia memiliki memori yang terbatas. Mana memori yang terbatas ketika manusia sudah tua? Memorinya sudah berkurang. Kalau mesin kan tidak mengenal kata tua. Benar tidak? Oke, sekarang sudah tahu beda mesin dengan manusia, ya? Sekarang fokus lagi. Ibu akan kasih lihat kalian contoh mesin yang bisa meringankan beban manusia, ya? Sebentar. Kasih lihat videonya, ya. Ibu Najla, tolong sih ya ini Ibu Najla. Di pause dulu Ibu Najla. Oke, sekarang Ibu akan kasih lihat kalian contoh nih robot yang bisa membantu pekerjaannya ternyata bukan dari tangan manusia loh. Coba lihat deh, ada lengan robot super canggih yang mahir banget masak nasi goreng. Ini karena pekerjaan manusia itu bisa diringankan. Kalau kalian lagi malas masak, beli robot, ini robotnya yang masak. lebih cepat digantikan sama robot-robot yang tidak pernah lelah. Tapi apakah rasanya tetap bisa seenak sentuhan tangan chef asli ya? Gimana pendapatmu? Ya, Kamu pasti nggak akan percaya. cari yang lain dulu. Yang lain lagi, masih banyak. Nasi goreng yang kamu makan ternyata bukan dari tangan manusia loh. Coba lihat.
KTP-nya. Ya, semua anggota kelompoknya harus menulis. Paham ya? Sekarang Ibu kasih kalian waktu 25 menit untuk mengerjakan LKPD. Sampai dulu. Isi nama anggota-anggota kelompoknya. Isi nama anggota kelompoknya. Oke. Ibu Najla, saya Paulus, Ibu Najla. Dikerjakan sama kelompoknya ya. Setiap anggota kelompok harus menulis. Harus menulis semua anggota kelompoknya. Tulis identitasnya dulu. Nama-nama anggota kelompoknya. Silakan ditulis dulu. Menit ya, 25 menit. Perhatikan waktunya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ke Ibu. Face screen, lock screen, pakai face.
Sudah dibaca-baca lagi ya. Pastikan semua kelompok-kelompoknya mengerjakan. Sudah lihat kelompoknya dulu. Teman kelompoknya yang lain selesai.
kecerdasan artifisial. Tuliskan pengertian kecerdasan artifisial menurut pemahamanmu sendiri. Jawaban: kecerdasan artifisial menurut saya adalah teknologi yang dikembangkan oleh manusia untuk mempermudahkan pekerjaan manusia. Selanjutnya lagi. Kegiatan 2. Contoh di sekitarku. Carilah 2 contoh alat yang kamu gunakan sehari-hari yang menurutmu menggunakan kecerdasan artifisial. Jelaskan alasannya. Nama alat: HP. Fungsi cerdasnya bisa menggunakan lock screen atau menggunakan CD drive. Alasan: karena HP bisa digunakan untuk belajar atau mencari informasi yang bermanfaat. Nama alat: Jangan ditutup mukanya, jangan ditutup mukanya. Ya. fungsi cerdasnya bisa digunakan untuk kerja atau bisa menyimpan informasi penting. Alasannya: karena laptop bisa memberi informasi lebih kuat daripada HP. Terus, ini lagi. Kegiatan 3. Ceritakan imaginasimu. Bayangkan kamu memiliki robot cerdas di rumahmu. Ceritakan bagaimana robot itu membantu kegiatanmu sehari-hari. Jawaban: dia bisa membantu pekerjaan rumahmu seperti memasak nasi dan bisa juga membantu
alasan untuk menelusuri data. Jangan ketawa dong, masih ketawa. Kegiatan ketiga, ceritakan Sudah, jangan ketawa, jangan ketawa. Ayo lanjut lagi. Untuk membantu memperbaiki mobil dan membantu pekerjaan membantu kamu bekerja membantu Oke, perhatikan semuanya. Jangan ketawa. membuat makanan dan minuman. Oke, sudah ya. Oke, jadi robot ini kalau ada robot, dia robotnya mau membantu pekerjaan dia. Contohnya apa tadi? Membersihkan rumah, bekerja, memperbaiki perabotan yang rusak. Dia kalau misalkan imajinasinya memiliki robot pintar di rumahnya. Silakan beri aplaus dulu untuk semuanya. Cukup ya, hanya dua kelompok saja yang ibu mau. Yang kelompok lainnya nanti LKPD-nya ibu periksa ya setelah pelajarannya selesai. Ibu mau lihat bagaimana pemikiran kalian tentang kecerdasan artifisial itu. Baik, ibu akan memperjelaskan lagi bahwa kecerdasan artifisial itu adalah teknologi yang digunakan oleh manusia untuk meringankan pekerjaan manusia, atau lebih tepatnya mesin pintar yang bisa berpikir seperti pikir manusia. Ibu kasih contoh lagi. Kalian pernah lihat mobil Tesla? Pernah. Tesla itu fiturnya dia sudah bisa memarkir sendiri. Ya, sudah bisa menyetir sendiri menggunakan mode autopilotnya. Ya, kalau kalian merasa lapar dan haus sedang menyetir, kalian tinggal aktifkan saja mode autopilotnya. Nah, jadi mobilnya jalan sendiri ya. Kalian bisa makan, bisa minum di dalam mobil kalau kalian kelaparan. Itu sudah canggihnya sekarang. Kemudian kalau parkir, misalnya kalian ini baru belajar mobil. Kan kalau kita parkir itu harus tepat ya, tanpa menyinggung mobil-mobil yang lain. Kalau di Tesla itu fiturnya sudah sangat canggih. Dia bisa mendeteksi benda-benda yang ada di sekitarnya. Jadi mengurangi adanya kejadian menabrak yang mobil yang lain itu. Ya, itu contohnya. Apalagi tadi kalian lihat robot yang bisa membantu pekerjaan manusia, bisa memasak. Mau nggak kira-kira kalian punya robot yang bisa memasak? Mau. Terus mau nggak kalian punya robot yang bisa membantu pekerjaan rumah kalian? Mau. Sekarang kira-kira ibu tanya, kalau semua pekerjaan kita digantikan dengan robot, apa yang akan terjadi? Malas, bodoh, apalagi? Tenaga kerja manusia berkurang. Manusia sulit mencari pekerjaan karena rata-rata digantikan sama robot. Nah, oleh karena itu
Karno? Iya ada Bapak. Untuk meringankan pekerjaan Nah, ada yang mau menambahkan lagi? Nah, coba ini semuanya. kecerdasan artifisial menurut saya adalah teknologi yang dikembangkan oleh manusia untuk mempermudah pekerjaan manusia. Bagus banget. Oke ya. Jadi kita simpulkan sama-sama. Kecerdasan artifisial itu adalah teknologi yang dikembangkan oleh manusia yang memiliki tujuan untuk meringankan pekerjaan manusia, atau lebih tepatnya mesin yang berpikir seperti manusia. Ya, pintar. Oke, sekarang karena sudah selesai, coba kumpulkan LKPD-nya dulu. Dikumpulkan ke depan. Ya, dikumpulkan ke depan LKPD-nya. Silakan dikumpulkan ke depan LKPD-nya. Mana tinggal satu sudah pas itu, tinggal satu. Oke ya, karena sudah selesai, silakan kembali ke tempat semula. Kembali ke tempat semulanya. Ya. Kembali ke tempat semula. Bentar dulu. Kembali ke tempat semula. Duduk yang rapi. Duduk yang rapi terlebih dahulu. Duduk yang rapi. Sudah? Siapa ketua kelasnya? Muazzam. Coba Pak Ketua, Ibu minta tolong untuk mengumpulkan kartu yang Ibu kasih tadi pada teman-temannya. Ya. Dikasih ke Pak Ketua kelasnya ya. Mana lagi temannya itu? Mana kartunya? Kasih ke ketua kelasnya. Ya cepat, kita mau istirahat. Ya. Sudah. Oke, terima kasih. Silakan duduk lagi. Oke, karena untuk hari ini waktunya sudah mau berakhir. Nah, Ibu sampaikan terima kasih untuk pelajaran hari ini. Untuk pelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari penerapan KA di kehidupan sehari-hari. Ya, kalian sudah bisa membedakan apa itu mesin, mana itu manusia, kemudian apa pengertian KA. Itu sangat bagus sekali ya, dan sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan kelompok kalian. Ibu ucapkan terima kasih. Kita akhiri pelajaran kita